Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama ya Tuhan untuk studi kami dalam pemahaman Alkitab. Tuhan, pimpin Pak Tim yang akan mengajar kami dan persiapkan kami ya Tuhan untuk dapat menerima akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Kiranya kita tetap sehat. Nah, pada pagi hari ini kita melanjutkan ya pengakuan iman rasuli bagian yang kedua, Saudara. Nah, ini bagian yang sangat penting tentang Kristus dan kita bisa melihat bagian ini sangat panjang. Ya, sangat panjang. Kemarin kita sudah belajar tentang Yesus Kristus. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Ya, jadi kesimpulannya kemarin, istilah anak itu jangan berpikir ada bapak, ibu, lalu anak. Enggak. Anak ini merupakan namanya atau lebih tepatnya gelarnya. Ya, gelarnya. Jadi ada anak Daud, anak Allah, anak manusia, ya, saudara. Jadi bukan hubungan biologis atau hubungan kekeluargaan. Itu yang harus diingat. Nah, pada bagian ini kita melihat lanjutannya yaitu lahir dari anak darah Maria. Nah, ini satu-satunya ya keunikan saudara, lahir ya ada ibunya secara manusia tapi bapaknya bukan secara manusia. Kalau kita lihat ya. Oke, yang dikandung dari Roh Kudus lahir dari anak darah Maria. Nah, kita melihat ini adalah satu pekerjaan Allah, pekerjaan Roh Kudus sendiri. Kita melihat di Lukas 1 ayat 35. Nah, sebelum itu ayat 30 sampai 31 dan ayat 34. Ya, yang berbunyi demikian, kata malaikat itu kepadanya, kepada Ibu Maria, jangan takut, hei Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Nah, saudara lihat ya. Yang pertama kita lihat Ibu Maria dapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Ya, dari banyak wanita, banyak perempuan muda pada saat itu, hanya Ibu Maria yang dapat kasih karunia. Nah, dapat kasih karunia apa? Dapat kasih karunia ayat 31, saudara. Mengandung dan melahirkan seorang anak sebelum menikah. Nah, mungkin untuk zaman sekarang, saudara, bisa mengandung sebelum menikah sudah hal biasa ya, saudara ya. Kecelakaan katanya. Kecelakaan yang disengaja ya. Tapi dalam bagian ini, saudara, kita bisa melihat memang nggak mungkin gitu ya. Makanya ayat 34 Ibu Maria bertanya kembali kepada malaikat Gabriel itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Dengan tulusnya, dengan polosnya berkata seperti itu. Nah, kalau saudara lihat bagaimana hal itu mungkin terjadi, nah ini kan bicara soal caranya ya Ibu Maria itu mengandung. Kan begitu saudara ya. Jadi bukan secara umum melalui hubungan suami istri, tapi ini satu pekerjaan ya, satu cara yang sangat unik, yang sangat berbeda dari yang lainnya. Nah, saudara, kita melihat ya sebelum ini saya ingat sekali disalahartikan. Coba kita baca, saudara, Lukas pasal 1 ya, ayat yang ke 35. Ya, Pak Angko ada kitabnya di situ? Lukas 1 ayat 35. Nah, ini bagian yang sangat penting. 1 ayat 35. Lukas 1 ayat 35. Iya. Demikian firman Tuhan. Ini. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun
atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Amin. Ya, terima kasih. Jadi saudara lihat, jadi yang dilahirkan itu tetap anak, ya, bukan Roh Kudus. Karena di luar sana kan ajarannya, saudara, Maria itu mengandung Roh Kudus, lalu yang dilahirkan itu Roh Kudus. Nah, kesimpulannya Roh Kudus itu ya sama dengan Yesus, Yesus ya sama dengan Roh Kudus. Padahal waktu dikatakan Roh Kudus akan turun atasmu itu kan bicara soal caranya Ibu Maria itu mengandung. Dan yang dilahirkan itu tetap anak. Ya, perhatikan ya. Sebab itu anak yang akan kulahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi di sini jelas ya, saudara. Jadi Roh Kudus berbeda dengan Yesus, Yesus berbeda dengan Roh Kudus. Nah, ketika dikatakan Roh Kudus turun atasmu, itu bicara soal caranya. Karena sebelumnya ayat 34, Ibu Maria bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Lalu malaikat menjawab, Roh Kudus akan turun atasmu. Jadi caranya mengandung itu adalah karya Roh Kudus atau pekerjaan Roh Kudus. Dan yang dilahirkan tetap anak, ya, kata Alkitab, bukan Roh Kudus. Ya, saya harap kita bisa memahami bagian yang sebenarnya jelas, mudah dipahami, saudara, tapi di luar sana bisa pengertiannya seperti itu, saudara ya. Oke. Lalu bagian yang kedua, ya, memang ayat berikutnya kan dikatakan bagi Allah tidak ada yang mustahil ya, saudara. Coba contoh-contoh di situ. Kejadian 18 ayat 9 sampai 15, kalau Bapak Ibu nanti baca, di situ tentang Abraham dan Sarah yang sudah sangat tua dan Sarah itu mandul. Nah, ini kan nggak mungkin. Sudah usianya tua, saudara, 90-an tahun ya, lalu mandul lagi. Nah, bagaimana mandul bisa punya anak, saudara? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi manusia nggak mungkin, saudara. Tapi bagi Tuhan mungkin. Dan akhirnya kita mengatakan tahun depan istrimu, ya, kata malaikat Tuhan pada Abraham, akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, siapa yang dimaksud? Ternyata Ishak. Ya, kita berpikirnya Ishak saat itu, betul Ishak. Tapi sebenarnya itu mengacu kepada jauh ke depan, yaitu tentang kelahiran Kristus sesuai dengan Kejadian pasal 3 ayat 15 itu. Ya, saudara, keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala si ular. Siapa? Galatia 4 ayat 4. Ya, Kristus. Setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan yang takluk juga pada hukum Taurat. Nah, jadi sudah lihat ya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Abraham dan Sarah yang sudah tua, Sarah mandul pun, ya, kalau Tuhan mengizinkan, Tuhan menghendaki, bisa terjadi. Lalu yang kedua, Lukas 1, 13, 17, tentunya ada beberapa yang lain ya, saudara-saudara. Di dalam kitab Samuel itu, ya, lahirnya Samuel kan juga dikatakan, ya, mandul juga kan mamahnya, saudara, tapi Tuhan menghendaki jadi juga. Lukas 1, 13 sampai 17 yaitu tentang Zakaria dan Elisabet. Imam Zakaria dan Ibu Elisabet di situ yang juga dikatakan usia lanjut dan Ibu Elisabet mandul, saudara. Tapi sekali lagi kita dikejutkan oleh karya Tuhan, pekerjaan Tuhan yang besar, bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Akhirnya lahirlah Yohanes Pembaptis, saudara, mempersiapkan jalan bagi Yesus. Oke, Lukas 1, 30 sampai 34. Anak darah Maria yang mengandung dan melahirkan Yesus tanpa hubungan suami istri. Itulah keunikan dari kemanusiaan Yesus. Saudara, kita bisa melihat ini semua benar-benar tidak ada yang mustahil. Nah, pekerjaan Roh Kudus dan istilah tadi, frasa tidak ada yang mustahil bagi Allah itu untuk karya yang lebih besar dan tentunya memuliakan Tuhan. Dari Abraham, Sarah, lalu Ishak, saudara, dari Ishak, ya, ribuan tahun setelahnya barulah lahir Yesus, saudara, itu kan karya yang besar, pekerjaan yang besar. Ya, lalu Imam Zakaria, Elisabet, kemudian lahir Yohanes Pembaptis, itu juga karya yang besar karena mempersiapkan kehadiran Kristus, mempersiapkan umat Tuhan pada masa itu untuk menerima Kristus, untuk menyambut Kristus. Makanya digambarkan, dinubuatkan oleh Yesaya bahwa ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun,
luruskanlah jalan bagi Tuhan. Ya, yang berbelok-belok luruskan, lalu yang saudara, yang ya ya diratakan, ya saudara, tanahnya diratakan. Nah, itu bicara soal ya hati manusia, ya segala sesuatunya dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Jadi kalau kita melihat istilah tiada yang mustahil bagi Tuhan, klaim tiada yang mustahil bagi Tuhan, itu untuk keselamatan. Contohnya, ingat saudara, orang kaya yang sulit masuk surga itu ya, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya yang beruang, katanya. Lalu murid Tuhan bertanya, bagaimana mungkin diselamatkan kalau begitu? Lalu Tuhan menjawab, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi saudara, untuk keselamatan, karya yang besar, kalau Tuhan menghendaki, tidak ada yang mustahil. Lalu yang kedua, doa Yesus di Taman Getsemani, saudara, kalau Tuhan menghendaki, ya tidak ada yang mustahil. Tapi Markus 14 ayat 36, doa Yesus, ternyata Bapa tidak menghendaki, saudara, Yesus supaya tetap hidup. Ya, Allah menghendaki Yesus harus mati untuk penebusan dosa manusia. Jadi hati-hati sekali kalau seorang anak Tuhan mengklaim tiada yang mustahil bagimu, ya Tuhan, itu urusan apa, saudara? Untuk kebutuhan apa? Ya, urusan pekerjaan yang lebih besar, karya Tuhan yang lebih besar, atau untuk kepentingan diri sendiri, saudara? Makanya banyak yang terjadi karena banyak yang tidak terjadi karena untuk kepentingan diri sendiri. Nah, itu yang harus diingat ya. Oke, itu tentang lahir dari anak darah Maria. Yang pertama, pekerjaan Roh Kudus, dan kalau Tuhan menghendaki, tiada yang mustahil. Lalu berikutnya, saudara, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Mari kita lihat satu persatu, saudara. Nah, pertanyaan yang muncul adalah mengapa Yesus harus menderita? Beberapa hari yang lalu ada yang bertanya kepada saya via WA, saudara-saudara ya, mengapa kita ini orang Kristen kok menderita? Dan tidak semua orang kok menderita. Kok bisa? Saya tanya balik sama dia. Semua orang punya penderitaannya masing-masing, saya bilang. Oh enggak, Pak. Buktinya orang-orang kaya itu kok hidupnya enak, katanya begitu, saudara. Lalu saya beritahu pada dia, memang kamu tahu masalahnya orang kaya itu apa? Saya tanya balik seperti itu. Kan duitnya banyak, rumah ada, ya, pekerjaan ada, semuanya ada, katanya. Nggak mungkin lah, Pak, mereka itu menderita. Masa sih nggak mungkin menderita? Ya, cobalah kamu tanya-tanya. Dan kalau diberitahu, kamu bisa nangis. Kenapa? Karena kamu nggak sanggup. Satu contoh, sakit, habisin uang untuk beli obat ratusan juta, sanggup? Iya, nggak sanggup, Pak. Nah, jadi jangan berpikir ya orang yang kelihatan hidupnya enak itu nggak menderita. Ada masalahnya pasti. Dan lalu kenapa, Pak, kita menderita? Langsung saya jawab, Yesus saja menderita kok. Katanya kita seperti Yesus nantinya. Dan Yesus sudah berkata, kalau engkau mau layak jadi muridku, engkau harus sangkal diri, pikul salib. Ya, sangkal diri, pikul salib itu artinya penderitaan, dan mengikut aku setiap hari. Lalu dia tanya balik, loh kita ini kan anak-anak raja. Dia tanya begitu, saudara. Anak raja. Terus kalau anak raja maksudnya gimana? Ya kan enak, dia raja, lalu kita anaknya menikmati bagian dari kerajaan itu. Yang mengatakan kita ini anak Yesus siapa? Saya tanya balik seperti itu. Kita ini anak-anak Allah. Anak-anak Bapa, kita yang di surga. Kita ini bukan anak-anak Yesus. Dia bingung, saudara. Loh kan sama, Pak, Allah Bapa dengan Yesus beda. Kita ini orang Kristen bukan disebut anak-anak Yesus, tapi kita ini anak-anak Allah. Lalu kalau berhubungan dengan Yesus, kita ini disebut siapa? Kita ini disebut bagaimana? Baca Matius 25. Ya, barang siapa berbuat sesuatu kepada saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Lalu orang banyak memberitahu kepada Yesus, Yesus, ibumu dan saudara-saudaramu menunggu di sana, temui. Lalu Yesus menjawab, siapa ibuku, siapa saudaraku?
Siapa ibuku, siapa saudaraku. Siapa saudaraku laki-laki, siapa saudaraku perempuan. Lalu Yesus menjawab apa, saudara? Orang yang mendengarkan firman-Ku dan yang melakukan, dengan kata lain, mereka adalah murid Kristus, mereka itulah saudaraku laki-laki, mereka itulah saudaraku perempuan. Jadi kita ini berhubungan dengan Yesus, kita ini adalah saudara Yesus, bukan anak Yesus, apalagi anak raja. Wah, saya jawab begitu, saudara. Akhirnya dia berkata, baru tahu saya. Persoalan Yesus adalah raja itu iya. Tapi kita ini bukan anak raja yang akhirnya menikmati fasilitas-fasilitas. Nah, itu teologi kemakmuran, saya bilang. Saudara, kita ini saudara Yesus, bukan anak Yesus. Anak Allah Bapa iya, tapi kita ini adalah saudara Yesus. Dia menjawab, baru tahu saya. Nah, saudara, kamu udah baca Alkitab apa? Nah, saudara, kenapa kita menderita? Karena Yesus juga menderita. Saudara, makanya kita menderita. Tapi penderitaan kita tidak sebanding dengan apa yang sudah dialami oleh Yesus. Nah, di dalam pengakuan 5 rasuli kita, saudara, kita percaya kepada Yesus yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati, dikuburkan, ya, dan seterusnya. Nah, kalau kita membaca Matius 27 ayat 45 sampai 50, saudara, nanti di rumah dibaca, kita bisa melihat ya. Tuhan Yesus sudah menceritakan sebanyak 4 kali tentang penderitaan sampai dengan kematian dan kebangkitannya kepada para murid. 4 kali, saudara. Ini membuktikan dan menunjukkan bahwa peristiwa penderitaan Tuhan, bahkan kematian, kebangkitan, itu adalah peristiwa yang sangat penting untuk diingat dan direnungkan sampai hari ini. Kalau kita memberi pesan sampai 4 kali, berarti sangat penting sekali ya. Jangankan 4, 3 kali, 2 kali saja, diulang sampai 2 kali. Berarti itu sudah benar-benar sangat penting pesan itu untuk dilakukan. Mazmur 22 dan Yesaya 52 sampai 53 sudah menubuatkan penderitaan dan kematian Kristus ratusan tahun sebelumnya, ya 750 tahun sebelumnya itu kitab Yesaya, saudara. Kalau Mazmur lebih lama lagi ya. Meskipun ada beberapa golongan yang tidak percaya, mereka menyatakan bahwa Yesus itu hanya pingsan atau diganti Yudas Iskariot yang mati disalib. Ya, terserah, saudara. Tapi Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa Yesus itu sungguh-sungguh mati supaya kita sungguh-sungguh hidup. Pengakuan dari perwira atau tentara Roma yang menunggu sampai Yesus mati di atas kayu salib, ketika melihat Yesus mati, mereka mengatakan apa? Sungguh dialah orang benar, sungguh dialah anak Allah. Saudara. Jadi benar-benar mati. Ya, kalau kita lihat Kristus sungguh-sungguh mati supaya kita sungguh-sungguh hidup. Ya, artinya hidup kekal nantinya. Yohanes 10 ayat 10b, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan hidup berkelimpahan. Hidup berkelimpahan itu, ya, kata Yunaninya perisos, itu bicara kualitas hidup, bukan bios, ya. Hidup yang sekarang, kematian itu batasnya, berakhirlah kehidupan. Tapi saudara, zoe, hidupnya Allah, hidup kekal, itu yang disebut dengan hidup berkelimpahan. Jadi kita sungguh-sungguh hidup di situ. Nah, di dalam Galatia pasal 1 ayat 4, saudara. Saya sudah tulis di situ ya, perhatikan di situ. Jadi mengapa Yesus harus mati? Karena kematian Yesus itu adalah kehendak Allah. Ya, saudara, kehendak Allah. Ini yang kita lihat ya, saudara. Kita menginginkan kehendak Allah yang bagaimana, saudara? Ya, tentunya secara umum yang baik-baiklah, gitu ya, saudara, yang baik-baik. Tapi lihatlah Galatia 1 ayat 4. Kematian Yesus itu adalah kehendak Allah, kehendak Bapa di surga. Coba lihat Galatia 1 ayat 4. Yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Yesus menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat ini. Dikatakan apa? Menurut kehendak Allah, kehendak Bapa. Jadi mengapa Yesus Kristus harus mati? Karena kehendak Allah, kehendak Bapa. Dan kehendak Allah, saudara, tidak bisa
ditunda, kehendak Allah tidak bisa diubah, ya saudara. Kenapa? Karena Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa. Makanya Yesus berdoa di Taman Getsemani, bukan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Bapa kehendaki, yang engkau kehendaki. Ternyata Galatia 1:4, kehendak Bapa, kehendak Allah itu Yesus harus mati, saudara. Oke, kita lihat dimulai dari Taman Getsemani. Ya, sebelum itu dia berdoa di Yohanes pasal 17, saudara, tentang kesatuan, ya, supaya murid Tuhan itu bersatu. Ya, apakah doa itu dijawab oleh Tuhan? Saudara, ada yang mengatakan enggak, itu enggak dijawab. Bagaimana bisa bersatu? Ya, dalam hal pengajaran saja berbeda-beda. Gereja, merek gereja yang sangat banyak. Ya, tapi apakah pengertiannya itu, saudara? Saya dulu juga punya pemahaman begitu. Tapi ketika saya renungkan, saudara, bersatu supaya mereka satu itu sudah dijawab. Ya, saya sudah sampaikan di eksposisi Efesus, ya, saudara. Kapan para murid itu bersatu? Berdiri gereja itu. Kisah Rasul pasal 2. Saudara, dari berbagai macam bangsa, bahasa, mereka bersatu menjadi satu tubuh Kristus dengan Kristus sebagai satu kepala. Nah, itu doa Yesus, saudara. Oke, setelah itu dia masuk ke Taman Getsemani, ya. Kemudian Yesus berdoa, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, melainkan apa yang engkau kehendaki, ya itulah yang terjadi. Kita sudah bahas tadi. Nah, Allah sebenarnya dapat menghindarkan kematian Yesus, tetapi Allah tidak menghendakinya. Tetap, ya, karena Allah Bapa berkehendak Yesus harus mati. Galatia 1 ayat yang keempat tadi. Sebelum itu, saudara, contoh Yohanes pasal 6 katakanlah, Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, ya, belum istri, belum perempuan, belum anak-anak. Lihat, ketika itu terjadi, orang banyak mau menjadikan Yesus raja. Tapi apa yang dikatakan Alkitab, saudara? Yesus menghilang. Bapa memindahkan Yesus ke lokasi yang lain. Karena Yesus tidak mau dijadikan raja dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup orang banyak pada masa itu. Seperti Sinterklas, ya, bagi-bagi berkat saja. Tidak. Bisa. Di bagian yang lain juga pernah ada peristiwa, ya, Yesus tiba-tiba menghilang. Saudara, bisa. Nah, dalam bagian itu sebenarnya bisa, waktu ditangkap itu di Taman Getsemani, bisa menghilang, apalagi pada malam hari, sebenarnya bisa, saudara. Tapi Bapa tidak menghendaki itu. Ya. Nah, bagaimana dengan klaim anak-anak Tuhan, ya, orang percaya pada masa sekarang, maunya semua perkara tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, menurut kehendakku, kan begitu, ya, saudara, ya. Tapi sangat jarang bertanya apa kehendak Tuhan bagiku. Nah, saya harap kita bisa memahami itu, ya, dimulai di Taman Getsemani. Nah, apakah kehendak Tuhan itu, saudara? Kehendak Tuhan adalah mentaati firman dan perintahnya. Itu saja yang kita lakukan. Lalu Lukas 22 ayat 44, hanya Injil Lukas yang mencatat tentang peristiwa di Taman Getsemani, ini yang dikutip oleh Ibrani, ya, pasal 12 ayat 4. Dan di dalam pergumulan melawan dosa, tidak ada seorang pun yang pernah mencucurkan darah kecuali Yesus. Pergumulan melawan dosa, waktu berdoa, keringatnya sudah menetes darah. Saudara, ya, digambarkan seperti itu, keringatnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Darah beneran, saudara. Nah, karena Lukas yang menulis Injil Lukas adalah seorang dokter, jadi dia memahami apa yang dialami oleh Yesus. Kalau istilah kedokteran sekarang, yaitu hematidrosis, itu tekanan psikologis tingkat tinggi, pembuluh darah pecah dan akhirnya darah itu keluar melalui pori-pori kulit. Ya, kalau orang pada masa kini mengalami itu, ya sudah meninggal, pembuluh darah pecah, saudara, ya, meninggal, saudara. Nah, kita bisa melihat itu yang dialami oleh Yesus. Tidak ada orang lain yang memiliki pergumulan yang berat kecuali Yesus. Jadi belum dipukul, belum dicambuk, belum dianiaya, sudah mengeluarkan darah. Oke, sekarang yang kedua, saudara, ditangkap, lalu diadili, ya, saudara, dibawa ke rumah imam besar, Hanas dan Kayafas pada waktu itu.
Yesus ditahan ya malam itu, lalu diolok-olok, dihujat dan dipukuli. Saudara bisa lihat ya. Jadi mesti membaca dari keempat Injil itu karena kisahnya saling melengkapi, Bapak Ibu. Kemudian dibawa ke Pilatus. Malam itu juga loh ya. Yesus dituduh menyesatkan dengan ajarannya. Yesus adalah Kristus atau raja. Nah, ini seolah-olah kan ada raja tandingan kan seperti itu, saudara. Dan melarang membayar pajak kepada kaisar. Nah, itu tuduhannya seperti itu, saudara. Lalu dibawalah malam itu juga di hadapan Herodes ya. Yesus diolok-olok, dinista dengan tuduhan-tuduhan yang berat dan dipermalukan, dikenakan jubah kebesaran dan dikirim kembali ke Pilatus. Kita bisa lihat kondisi penderitaan Yesus. Lalu yang kelima, di hadapan Pilatus, Yesus tidak didapati kesalahan. Pilatus cuci tangan ya. Tanda tidak peduli, tidak mau bertanggung jawab dengan Yesus dan akhirnya membebaskan Barabas yang terkenal dengan kejahatannya. Kemudian di Golgota. Jadi malam itu sampai besoknya, saudara. Yesus disalib mulai jam 9 pagi ya. Diberi anggur bercampur empedu, rasa pahit untuk mematikan rasa sakit sebenarnya. Tapi setelah Yesus mengecapnya, lalu dia menolak. Nah, biasanya penjahat yang lain yang disalib, diminum itu, diberi minuman itu diminum supaya rasa sakitnya berkurang, bahkan ya berkurang sangat banyak. Tapi Yesus mengecap saja, lalu dia menolak. Ia juga diberi anggur asam, dihujat oleh banyak orang yang lewat, dicela oleh para penyamun yang disalibkan bersama-sama Yesus. Kedua-duanya ya sama-sama dikatakan mencela, menghujat. Ya, tapi salah satunya memang akhirnya bertobat. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin ada yang mau didiskusikan. Silakan, Bapak Ibu. Ya, silakan. Ya, Pak Tim. Ya, Pak Angko. Shalom, Pak Tim. Shalom, ya. Ya, jadi kan mulai awal dari PL itu kan sudah dinubuatkan terus bahwa akan lahir Mesias yang baru. Terus lahir Yesus ke darah Maria sampai kematiannya. Apakah itu memang rencana Tuhan kan Pak Tim ya? Itu adalah rencana Allah. Iya. Nah, apakah kira semua rasul itu yang menjadi rasul itu juga rencana Tuhan? Seperti Rasul Yohanes, itu apa memang rencana Tuhan juga? Rasul Petrus. Kalau gitu kan juga rencana Tuhan, kan gitu. Nah, kalau rencana Tuhan harusnya kan nggak bisa meleset ya Pak. Ya. Tapi kenyataannya kadang Yudas kan juga meleset. Itu kan juga murid kan pilihan Tuhan ya. Nanti kalau kita nggak lihat dari predestinasi itu dipilih atau tidak, tapi kan ternyata kan juga bisa ada yang tidak sesuai dengan apakah seperti itu bisa terjadi. Tuhan sudah menentukan bisa tidak sesuai dengan itu. Kira-kira gimana? Ya, oke. Ini pertanyaan yang bagus ya. Silakan yang lain dulu, Bapak Ibu, menanggapi. Ya, ini masih ada hubungannya dengan yang kita pelajari ya. Sudah salah ya. Ya, sejak tanggal 20 itu. Ya, masih ada hubungannya itu. Jadi semuanya itu rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Lalu apakah rencana Tuhan, kehendak Tuhan bisa gagal? Buktinya Yudas Iskariot kok tanda petik sepertinya gagal gitu ya. Saudara, kita nyanyinya dia tak pernah gagal karena dia Allah gitu toh. Dia tak pernah gagal dan seterusnya. Bahkan ayat-ayat juga mengatakan apa yang dikehendaki Tuhan dilaksanakan juga. Apa yang dikehendaki Tuhan terjadi. Jadi tidak mungkin gagal. Kitab Ayub, Amsal juga ada ya seperti itu ya, saudara. Tidak ada yang gagal. Itu Ayub pasal terakhir itu kan jelas ya. Di dalam
Ayub 42 ayat yang kedua, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, mungkin Ayub waktu hidup, saudara, dari kaya raya, lalu habis-habisan menderita, ya saudara, harta benda habis, anak-anak mati, ya toh istri juga menghujat dia, seolah-olah gagal ya, betul ya, seolah-olah gagal. Tapi di pasal 42 kita bisa melihat ketika dia mengenal akan Tuhannya diperbarui, akhirnya dia akan mengakui dan tidak ada rencanamu yang gagal. Aku tahu, oh ini dalam sekali kata tahu ini ya. Jadi memahami, saudara mengenal bukan hanya secara pengetahuan, tapi dengan pengalaman bahwa engkau Tuhan Allah sanggup melakukan segala sesuatu, ya, sanggup membuat kaya, juga sanggup membuat miskin kan begitu. Sanggup dalam keadaan di atas masa jaya, juga sanggup menurunkan serendah-rendahnya. Seperti Raja Nebukadnezar, ya, hidup dalam kemegahan, lalu dia juga diturunkan serendah-rendahnya. Seperti lembu yang makan rumput, kata Alkitab. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi kita menyadari rencana Tuhan nggak ada yang gagal. Ya, contoh Yesus dulu. Ternyata Yesus sudah direncanakan Tuhan, ya. Sudah lihat 1 Petrus pasal 1 ya. Pak Angko lihat 1 Petrus pasal 1 ayat 20. Nah, ini tentang Kristus. Jadi jangan dipikir Kristus itu datang setelah rencana Kristus datang, nubuat Kristus datang ke dalam dunia, itu diberikan ketika sudah jatuh dalam dosa manusia. Oh, enggak. Coba baca Pak Angko ayat 20. 20 ya. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Nah, jadi Kristus itu, saudara, kedatangannya ke dalam dunia ini untuk mati, disalibkan, ya, dikuburkan untuk menebus dosa-dosa kita, itu jauh sebelum dunia dijadikan. Jadi pada masa kekekalan, ya, nggak bisa gagal, enggak, ternyata digenapi kan, digenapi. Nah, sekarang rencana Tuhan, pemilihan Tuhan atas murid-murid, ya. Oke, sebelum saya menjawab, silakan Bapak Ibu yang lain bisa menjawab, berkomentar terhadap yang disampaikan Pak Ongko. Ya, silakan. Jadi seolah-olah Yudas Iskariot itu gagal, atau istilahnya Pak Ongko tadi apa? Bleset ya Pak ya? Bleset. Ya, oke, silakan saudara-saudara. Ya, pagi Pak Tim. Ya Pak Wandi. Pak wajahnya Pak. Nah. Ya, sedikit aja mau nanggepi. Ya, memang kita percaya ya, nggak ada rancangan Tuhan, mau rencana Tuhan itu boleh gagal ya, karena dia Tuhan yang berdaulat atas semua kehidupan kita ya Pak. Tapi siapakah bisa tahu bahwa ini rencana Tuhan atau ini bukan rencana Tuhan? Saya rasa tidak mudah untuk memahami ya, karena keterbatasan kita ya Pak ya. Ya kayak seperti dibilang sejak dari kandungan kamu sudah dipilih oleh Tuhan. Ya, tapi kenyataannya hanya orang setelah lahir, orang tuanya Kristen juga akhirnya juga gagal gitu, boleh dikatakan secara kasat mata ya Pak ya. Ya, memang ada area-area yang kita tidak bisa pahami. Itu sepenuhnya kedaulatan Tuhan. Kayak Yudas, kenapa akhirnya gagal? Ya mungkin pasti Tuhan punya rencana untuk Yudas ya. Kita nggak ngerti itu. Ya sekali lagi itu areanya Tuhan. Areanya kita memang keterbatasan otak kita untuk memahaminya. Nah, untuk itu saya rasa nggak perlu terlalu dipersoalkan lah. Nanti mungkin kita pelan-pelan, semakin hari semakin dijelikan ya kita belajar. Nah itulah untuk kita memahaminya. Nah yang kedua Pak, saya tadi mendengar Pak Tim ada pertanyaan dari WA bahwa Yesus aja menderita. Ya. Nah ini kan bahaya sekali Pak kalau dikatakan setiap anak Tuhan menderita. Karena apa? Penderita, oke lah kalau kita itu menderita karena kita mengikut Yesus. Nah itu pasti sudah pasti ada pikul salib, sangkal diri, itu pasti sudah.
Nah, bagaimana dengan ada juga orang-orang ini karena nafsu, karena kehendak sendiri. Contohlah masa COVID ini, mereka dablek. Hamba Tuhan pun dablek, nggak percaya vaksin, nggak percaya masker. Nah, ini kan penderitaan yang konyol. Nah, ini mungkin ini yang harus hati-hati kita katakan bahwa setiap anak Tuhan harus menderita. Ya, Pak. Mungkin ini sedikit penjelasannya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Memang yang kedua dulu ya, saya menanggapi. Saya memberi istilah penderitaan tadi memang secara umum dulu, Bapak Ibu. Ya, secara umum. Tapi jawaban saya tadi memang belum selesai, Pak Fendi ya. Memang belum selesai. Sengaja ini saya lontarkan, ternyata ada yang menanggapi, Pak Fendi. Nah, lalu saya sambung. Penderitaan demi Kristus, bukan penderitaan karena masalah hidup. Itu Pak Fendi ya. Bukan penderitaan karena masalah hidup. Kalau penderitaan karena masalah hidup, ya nggak punya duit karena nggak ada kerjaan yang kau tanggung sendiri, ya harus cari kerja. Nah, itu contohnya. Sampai saya ngomong begitu juga, ya. Engkau harus berhikmat untuk menjalani kehidupan yang seperti ini. Ya, jadi solusinya ya kamu minta hikmat sama Tuhan, gimana caranya? Ya, kok hidup serba kekurangan ya? Ya, gimana caranya supaya bisa dicukupi? Seperti itu. Jadi sekali lagi penderitaannya itu demi Kristus, Pak Fendi, betul, gitu ya. Tapi saya akan buka dulu tadi secara umum. Akhirnya dia mengerti, iya ya berarti ini aku sampai hari ini babak belur ya, salahku sendiri. Iya, sudah tahu kondisinya begitu, anakmu banyak, saya bilang. Saya aja hanya 2, kamu lebih dari 2, saya bilang. Saya ngomong gitu. Ya, terus rumah. Kamu nggak mau mikir rumah dari dulu. Sekarang harga rumah sudah mahal. Nah, Pak Tim kok bisa? Ya 15 tahun yang lalu saya bilang. Ya menderita saya. Saya bilang gitu. Ya gimana caranya supaya bisa? Ya. Nah, jadi saudara, menderita memang yang dimaksud itu menderita karena namaku, kata Tuhan. Menderita karena demi Kristus, menderita karena pelayanan. Ya, betul Pak Fendi, setuju saya. Jadi bukan menderita karena kesalahan kita, lalu kita mengalami itu karena kehendak Tuhan, bukan. Ya, bukan. Oke, lalu yang pertama tadi, nah ini selalu waktu, ya saudara, waktu itu kan ada 2, kairos sama kronos kan, saudara. Nah, kita ini memahaminya kronologis. Hari ini, besok, ya, lusa atau kemarin. Nah, itu kronologis. Tapi sebenarnya kronologis ini ada di dalam kairos atau waktunya Tuhan, saudara. Nah, kita kembali ke tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Itu memang benar. Ya, dalam hal apa? Nah, terjebak dengan yang disampaikan Pak Ongko tadi kan, pemilihan para murid ada salah satu yang bleset. Jangan lupa ya, Yesus ya memilih murid yang 12 itu ya, Pak Ongko ya, memilih murid. Kita lihat, Yesus dalam hal apa? Bertindak sebagai apa memilih murid? Guru kan? Yesus bertindak sebagai guru memilih murid. Betul ya, Pak Ongko ya? Sama seperti saya, guru, lalu ada murid-murid. Oke, apakah lulus semua muridnya? Tidak tahu, karena kan belum diuji, Pak. Belum ikut kuliah kan? Nah, nanti ada yang nilainya bagus, ada yang nilainya jelek. Saya kan belum tahu, karena belum ada ujian, belum ada presentasi, belum ada tugas-tugas yang lain. Jadi nilai akhirnya belum keluar, lulus apa tidaknya. Nah, sama kan? Jadi waktu Yesus memilih murid, walaupun dia sudah berdoa, berpuasa, mempersiapkan murid itu, pada akhirnya Yesus kan nggak tahu. Nah, akhirnya salah satu Yudas Iskariot itu, saudara, ditulis yang belakangan akhirnya mengkhianati Yesus, menjual Yesus dan lain sebagainya. Jadi ingat, itu pemilihan sebagai murid. Bukan pemilihan sebagai orang-orang yang diselamatkan. Lain. Bisa? Waduh, nggak setuju saya betul-betul kalau itu. Nggak setuju, Pak? Oke, gimana nggak setuju? Iya, kan ini kalau setuju itu Pak Tim yang milih murid. Kalau Yesus,
Oh. Nah, kalau Pak Tim betul itu Pak. Oke. Kalau Yesus enggak. Tapi Oh, saya tidak mau ya, mendebatkan oke. keselamatan ya. Satu. Tapi argumentasi itu satu. Saya tidak diskus lagi hilang. Ya. Cuma ada satu kata-katanya di ayat yang dikatakan rencana sebelum dunia dijadikan. Ya. Ini tolong dipelajari betul-betul, jangan dipakai bahwa itu rencana ini. Kalau itu betul-betul ada rencana kayak gitu, konotasinya orang sama Tuhan jadi jelek, Pak. Jelek seperti apa maksudnya, Pak Sarip? Wah, kita ini semua mainannya Tuhan, Pak. Oh. Nah, sebelum dunia, sebelum semua ada, saya rencanakan ini semua. Waduh, betul-betul kita mainan Tuhan. Itu kalau ditafsirkan itu, kamu sudah dipilih, kamu sudah direncanakan jauh sebelum. Waduh, hati-hati itu, Pak. Wah, coba nanti katakan semua ke orang-orang kamu, wih, kita ini betul-betul mainan Tuhan, enak-enaknya Tuhan aja kita. Dijadikan ini, jadikan ini, jadikan ini. Ya, itu saya enggak tahu apa sebelumnya makna di dalam mereka mengungkapkan itu. Itu rasa syukur atau rasa apa, atau untuk menekankan orang-orang itu. Jangan goyah, kamu dapat anugerah. Tapi kalau ditafsirkan itu sebagai harfiahnya seperti itu, wah mengerikan Pak. Pernah orang mengenai Tuhan. Weh, Tuhan sudah tahu kita mau di mana, ya memang tahu. Tapi tahu karena manusia diciptakan dengan suatu kebebasan. Tapi kalau di plan, grand skenario-nya kayak gitu, wih. Bukan Tuhan yang Maha Kasih nih Pak. Hati-hati itu. Betul-betul karena buat mainan. Sana, yes, kamu perang sana, mati sana. Ya memang kayak gitu, ya memang dibikin kayak gitu, ngelihat aja kayak bikin film. Grand skenario saya bikin film, saya tonton filmnya. Itu saya penafsiran ke sana, saya terus terang sangat tidak setuju. Itu konotasinya orang sama Tuhan sangat jelek, Pak. Ya. Bisa ditafsirkan sangat jelek. Jadi semua dari manusia awal diciptakan semua sudah direncanakan semua. Jadi ya, kalau gitu ya bukan salah Adam dan Hawa makan buah apel. Memang sudah inteni aja ya memang bakal gitu. Nah ini yang saya kurang bisa menerima cara berpikir itu. Apa ya? Tidak tahu di pasal berapa itu. Coba mungkin dipelajari lagi. Ada apa itu? Tapi ditafsirkan untuk itu bahwa engkau sudah direncanakan jauh sebelum ada semua. Waduh. Yang kita mainannya Tuhan betul-betul ini. Ya, bisa ditafsirkan begitu, Pak. Ini yang dari pendapat saya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, jadi saudara, Pak Sarip sudah memahaminya begitu ya. Tapi gini loh, yang pertama Alkitab menuliskan, ya banyak ayatnya yang model seperti itu, ada beberapa ya, banyak sekali ayatnya. Nah, kita melihat bukan kita ini bonekanya Tuhan atau mainannya Tuhan, sebenarnya bukan. Ini bicara kedaulatan sebenarnya, Allah yang berkuasa. Ya. Terus yang ketiga, Pak Sarip sudah ungkapkan tadi, pengertiannya adalah penghiburan, sukacita, ya, ucapan syukur kepada jemaat yang disampaikan oleh Paulus ya terutama ya, saudara, bahwa kamu ini loh orang-orang yang dipilih Tuhan dan lain sebagainya. Nah, lalu kasusnya Adam dan Hawa, saudara, punya kehendak, kita punya kehendak, tapi bedanya, nah ini yang kita lihat, Adam dan Hawa itu kehendaknya benar-benar bebas. Kehendak sebelum berdosa benar-benar bebas. Bebas taat atau bebas tidak. Jadi bukan maunya Tuhan dan akhirnya bukan salahnya Adam dan Hawa, enggak. Itu memang salahnya Adam dan Hawa karena dia menggunakan kehendak yang benar-benar bebas, tapi tidak bebas untuk taat kepada Tuhan, tapi bebas untuk tidak taat. Nah, lalu kehendak kita yang sudah berdosa itu benar-benar sudah tidak bebas. Ya, kehendak bebas kita ini terbelenggu gitu loh. Bahasa Paulus ya, saudara. Terbelenggu, apa istilahnya? Dikuasai. Contoh, kita ada di ruangan. Bebas ya, bebasnya di ruangan ini saja, tidak bisa bebas keluar. Nah, itu artinya ya. Nah, Paulus menggambarkan aku ingin apa yang baik.
tapi yang jahat selalu muncul. Itu ya. Nah, makanya ada kehendak yang ketiga, yaitu kehendak Kristus yang dikatakan apa? Tanpa dosa itu apa kehendaknya? Melakukan kehendak Bapa yang di surga. Oke, jadi beda apa yang disampaikan Pak Sarip dengan saya terutama ya. Ya nggak apa-apa saudara, nanti kita belajar lagi ya. Oke, yang lain silakan kalau masih ada. Bapak Ibu. Ya, jadi ketika Yesus memilih murid, ya, saudara, seperti Yesus mengatakan ditanya oleh murid-muridnya tentang hari dan saatnya. Kedatanganmu itu kapan? Lalu Yesus menjawabnya apa? Tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Bapa. Bahkan anak pun tidak. Loh, kita kan bisa bertanya, loh Yesus adalah Allah, masa dia tidak tahu? Kalau dia sebagai Allah, tahu pasti kedatangannya kembali. Tapi jangan lupa, dia kan manusia yang sama dengan kita. Bedanya, dia tanpa dosa, kita orang berdosa. Seperti kita, waktu yang akan datang, apakah kita tahu? Kita juga nggak tahu kan, saudara. Kapan corona berakhir, kita juga nggak tahu. Sama. Yesus sebagai manusia, tentang hal yang akan datang, ya saudara, tidak tahu. Ya kan? Nah, karena konteksnya itu adalah pernikahan orang Yahudi, yang tahu temu mantennya itu hanya bapaknya, saudara-saudara. Kita sudah belajar ya di dalam perumpamaan 5 gadis yang bijaksana dan yang bodoh itu, saudara-saudara. Jadi temu mantennya itu yang tahu bapaknya. Kapan temu mantennya juga yang tahu itu bapaknya. Kenapa kok nggak datang-datang? Karena masih negosiasi soal mas kawin dan lain sebagainya. Nah itu bapaknya, saudara. Kan beda tuh pernikahan kita, lamarannya kita itu beda semua. Nah, kita melihatnya di pemikiran budaya orang Yahudi. Makanya dikatakan hanya Bapa sendiri yang tahu. Ya, hanya Bapa sendiri yang tahu. Karena pernikahan anak domba, ya Kristus sebagai mempelai pria, lalu jemaat adalah mempelai wanitanya, ya hanya Bapa sendiri yang tahu kapan itu terjadi. Nah, itu. Jadi, Ibu kita melihat Alkitab, waduh, ya dari berbagai aspek latar belakang budaya ya kita pelajari semua. Jadi sebagai manusia Yesus memilih para murid. Ya, persoalan ada satu yang bleset bahasanya Pak Angko atau gagal itu ya. Nah dia nggak tahu saudara. Ya akhirnya jadi Yudas. Tapi jangan salah juga kalau dimundur lagi ke belakang saudara ya itu memang sudah direncanakan Tuhan yang Pak Wendy tadi bilang itu ranahnya Tuhan, memang betul. Tapi kita bisa mempelajarinya karena Alkitab mengajarkan kepada kita. Oke, itu silakan yang lain lagi mau menanggapi atau bertanya sehubungan dengan Pak Tim. Ya, Pak Wo. Ya, Pak Tim, sebentar lagi. Ya. Ya, betul ya. Seperti Pak Sarip katakan juga dalam kandungan itu kan maksudnya kalau kita baca di Yeremia ini kan dikatakan sebab Yeremia 29:11 sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku. Berarti kan memang sejak dari awalnya itu ada ya. Rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai kita semua. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kelihatannya Yudas kan memang gagal kelihatannya. Padahal kan itu juga penggenapan firman kok. Kalau nggak ada Yudas, Yesus orang disalib. Nggak bangkit. Kalau nggak, hati-hati. Kalau nggak ada Yudas, ya murid yang lain. Saudara. Kalau nggak ada Yudas, ya murid yang lain. Paling, oh gitu. Loh iya. Karena murid Tuhan kan Pak. Ini kan murid Tuhan. Ini yang tahu kan Yesus kondisinya bagaimana. Makanya kan itu yang dipilih kan yang murid Tuhan sama ahli-ahli Taurat ini yang dipilih kan muridnya Tuhan, bukan orang lain yang diulangi murid. Ya. Ya ini cuma sedikit aja benar. Ya. Ya, makasih. Yang Yeremia 29 ya itu mesti belajar aku memberikan rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan kepada kamu. Hari depan yang penuh dengan harapan. Itu kan konteksnya Nabi Yeremia
ya diutus Tuhan kepada umat Yehuda yang dibuang ke Babel selama 70 tahun. Nah, rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan, hari depan yang penuh harapan itu apa? Ketika umat Yehuda keluar dari Babel. Nah, jadi ketika Yeremia menyampaikan itu pada orang-orang yang mendengar pada saat itu, saudara, orang-orang saat itu ya nggak mengalami, kalau orang-orang saat itu umurnya sudah tua lalu mati di pembuangan, ya nggak mengalami masa depan, nggak mengalami hari yang penuh harapan, yang bukan kecelakaan, yang keluar dari Babel itu. Ya, jadi ayat itu nggak boleh diambil lepas dari konteksnya. Oh, masa depan kita itu indah, enak-enak hidupnya tanpa kecelakaan, tanpa bukan. Gitu ya, Pak Apa ya. Kalau lihat PL ya. Gitu. Ya, jadi selalu jangan lupa latar belakang itu penting. Latar belakang PL, latar belakang PB, latar belakang apa yang dikerjakan oleh Yesus. Ayat-ayat itu muncul, ya kalimat-kalimat itu muncul, itu apa? Perumpamaan-perumpamaan, ya itu selalu mesti dilihat latar belakangnya. Makanya belajar pengantar itu penting. Yang lalu di sekolah minggu dewasa, yang lalu sudah belajar pengantar PB ya. Pengantar PB-nya sudah selesai, PL-nya belum ya. Saudara. Nanti setelah ini pengantar PL atau apa? Ya, saya minggu depan ngajar pengantar PL, saudara-saudara. Di STT ya. Nah, jadi itu sangat penting latar belakangnya itu. Supaya kita tidak kehilangan makna pesan dari ayat itu. Apa? Ya. Oke, terima kasih. Ada yang lain silakan Bapak Ibu. Sehubungan dengan topik kita ya. Percaya kepada Yesus anaknya, kemudian yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Sudah saya jelaskan tadi ya keunikan. Nah, ini satunya keunikan di dalam Alkitab kita. Lahir dari anak darah Maria, itu ya. Menderita, sengsara dan seterusnya. Ya, masih ada satu lagi, Bapak Ibu? Silakan. Pak Indrawan, Bu Lia, Bu Cina, Pak Riono, Bu Priyaningsih. Pak Burhan. Ya Pak, berarti nantinya itu antara PL dan PB itu ada benang merahnya gitu Pak ya. Jadi lah semuanya pada akhirnya ketemu. Betul. Seperti Bapak ngomongkan Abraham memperanakan Ishak. Ya, Ishak itu dikatakan seperti Yesus. Berarti benang merahnya ketemu Pak ya. Betul. Tapi terus kita pelajari akhirnya ketemu gitu. Betul. Ya, sejarah ya, ini sejarah. Betul. Ya. Terima kasih. Sejarah penebusan ada yang mengatakan seperti itu. Sejarah PL. Makanya belajar PB tidak bisa dilepaskan PL. Belajar PL pasti juga nanti belajarnya ke Perjanjian Baru karena pusatnya adalah Kristus. Betul. Semua bicara Kristus. Nah, ini salah satu tugas saya minggu depan mahasiswa saya itu adalah temukan Kristus di setiap PL, di setiap kitab PL. Latar belakangnya, kenapa kalimat itu muncul. Saudara. Ya. Terus tugas kedua buat peta, bukan buat peta. Kalau peta sudah banyak ya kita download gitu ya, saudara-saudara. Jelaskan ya, jadi perjalanan sejarah umat Tuhan dalam PL sampai hadirnya Kristus. Ya karena S2 saudara, jadi tugasnya kayak begitu ya. Latar belakangnya dan lain sebagainya. Betul, jadi apa yang disampaikan Pak Indrawan, yang kita pelajari ini antara PL, PB, kita tarik benang merahnya, ketemu Kristus. Karena orang-orang PL pun juga percayanya kepada Kristus yang akan datang. Yang lalu ya saya sudah sampaikan toh, yang akan datang ke dalam dunia. Kedatangan pertama ke dalam dunia. Tapi orang Perjanjian Baru, gereja masa kini percaya kepada Kristus ya yang sudah datang pertama kali ke dunia. Nah, itu ya. Oke, ada lagi Pak Indrawan? Teman-teman yang lain? Ya. Ya,
Ya, Bu. Ya, saya mengatakan yang dipilih oleh Tuhan itu kalau kita seturut kepada Tuhan, kita tetap ikut sama Tuhan. Kalau kita mengikut Tuhan nggak sepenuhnya, kita mengikuti dunia ya. Kalau itu seperti Yudas kan ikut dunia, dia dapat uang 30, itu dia mengambil uang itu untuk dirinya sendiri. Jadi dia tidak mengikut Tuhan sungguh-sungguh, dia akan menjual Tuhan seperti itu. Kalau sudah dipilih memang seperti saya ini, maaf ya Pak, bukan saya sombong. Saya dipilih Tuhan karena saya itu saya punya keinginan seperti yang Tuhan saya inginkan. Ya, waktu itu saya masih sudah keluarga sih. Dulunya nggak percaya, dicari hamba Tuhan lari. Tapi hati, jiwa, roh, pikiran saya itu kepingin seperti Pak Tim gitu ya. Kok Pak Tim kok khotbah gini-gini kok menyenangkan. Itu keinginan saya. Akhirnya saya mengikut terus, tak ikuti terus. Kita belajar seperti yang Tuhan inginkan. Seperti saat ini ya saya mengikuti terus ajaran Pak Tim, sekolah di Pak Tim. Semua itu saya ikuti. Jadi jangan salah langkah nantinya. Begitu Pak Tim. Oke, terima kasih. Ya, Bu Lia, makasih. Nah, Bapak Ibu semua yang hadir di kelas sekolah minggu ini, karena sudah dipilih Tuhan, makanya kita belajar. Jadi bukan kita ini belajar supaya dipilih Tuhan, enggak, kebalik, ya, kebalik. Karena Bapak Ibu Saudara sudah menyadari, mengalami, sudah dipilih Tuhan, makanya kita hadir di kelas. Amin. Ya gitu ya, jangan dibalik. Kalau dibalik nanti repot, berarti Tuhan ini main-main, gitu ya. Seolah-olah memilih, tapi kok akhirnya enggak jadi memilih, kan begitu loh. Kalau kita enggak mau belajar, lalu kita gagal, berarti Tuhan enggak milih. Nah, kebalik ini. Ya, contohnya di Kejadian pasal 6 itu loh. Kisahnya Nuh ya. Hati-hati jangan dibalik ya. Saudara, oke, ayat terakhir habis itu kita akhiri ya. Bu Lia baca Kejadian pasal 6. Coba, ini penting sekali. Ayat 8 kemudian Kejadian ya, ayat Pak. 9. Ya, Kejadian 6 ayat 8 dan 9. Kejadian 6 ayat 8 dan 9. 2 menit ya, Bapak Ibu. Habis itu kita Pak. Cari Kejadian 6 ayat 8 dan 9. 6, 8 dan 9. Ya. Ya. Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Ya, 9. Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya, makasih. Coba dari pengertiannya ini gimana? Nuh orang benar. Nuh tidak bercacat celah di antara orang sejaman yang jahat. Lalu yang ketiga, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Karena Nuh memiliki sifat 3 ini, makanya dia dapat kasih karunia. Atau karena Nuh sudah dapat kasih karunia, makanya Nuh hidup benar, Nuh tidak bercela, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Hidup benar, Pak. Dapat kasih karunia dulu, baru hidup benar, tidak bercacat celah dan bergaul dengan Allah. Atau tidak bercacat celah dulu hidupnya, benar, bergaul dengan Allah, lalu dapat kasih karunia. Mana yang benar? Dapat kasih karunia dulu, Pak. Nah, betul. Iya. Jadi dapat kasih karunia dulu, dipilih Tuhan dulu, makanya hidup benar, hidup sesuai kehendak Tuhan, berusaha hidup bergaul dengan Tuhan, dan lain sebagainya. Oke, sudah benar nih pemahamannya ya. Gitu, Bu Lia. Jadi Bu Lia sudah dipilih Tuhan, makanya mau belajar firman lebih lagi, untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Melayani Tuhan serius. Itu
Jadi bukan kita melayani Tuhan dengan serius, belajar firman supaya Tuhan pilih kita. Oh bukan, kebalik. Ya. Oke, terima kasih. Ini bagus sekali ya. Ya, Bu Lia tutup sekalian dalam doa. Oh iya. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih. Terima kasih Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, yang kami puja, kami sembah, kami memuliakan. Bapak, Engkau baik, Kau sangat baik. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami mendapatkan firman-Mu yang indah, yang begitu indah untuk kami semua, agar kami semua senantiasa tetap melangkah bersama Tuhan Yesus. Kami tetap percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan baik, sangat baik. Tuhan pencipta langit dan bumi dan seisinya, juga pencipta kita adalah Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Pak Tim dan kita semua yang sudah ikut Zoom pagi ini, berkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin.